Maddie, please, let's draw the last team from pot 6. Indonesia. Alhamdulillah, Timnas Indonesia masuk grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Masih ada celah. Ini sejarah Timnas Indonesia melawan tim-tim di grup C. Timnas Indonesia pernah menang melawan mereka. Ini faktanya. Sudah lihat hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker baru Timnas Indonesia akan segera ke Jakarta. Siapakah dia? Usai dapat grup di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini yang akan Shin Tae-yong lakukan agar Timnas Indonesia bisa lolos ke babak final kualifikasi Piala Dunia 2026. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga telah selesai. Timnas Indonesia masuk ke grup C bersama dengan Cina, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Acara drawing ini berlangsung di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis 27 Juni. Sebanyak 18 tim yang berpartisipasi dibagi ke dalam 6 grup. Setiap tim akan bermain dalam format kandang dan tandang. 2 tim teratas dari setiap grup akan mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Tim yang berada di peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan ke babak keempat. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada bulan September mendatang. Drawing dilakukan oleh Shinji Okazaki dan Mehdi Mahdavikia, dipandu oleh Manolo Subria selaku Chief Tournament Officer FIFA World Cup 2026. Sejarah pertemuan Timnas Indonesia dengan tim grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga telah selesai dan Timnas Indonesia masuk ke grup C bersama Cina, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Berikut adalah sejarah pertemuan Indonesia dengan masing-masing tim di grup ini. Yang pertama Cina, Timnas Indonesia dan Cina sudah beberapa kali bertemu di berbagai ajang internasional. Dalam pertemuan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2022, Indonesia harus mengakui keunggulan Cina dengan skor telak 0-5. Secara keseluruhan, Cina memiliki catatan kemenangan yang lebih dominan dibanding Indonesia dalam sejarah pertemuan kedua tim. Yang kedua Bahrain, Indonesia dan Bahrain memiliki sejarah pertemuan yang cukup menarik. Salah satu yang paling dikenang adalah pertemuan di Piala Asia 2007, di mana Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Bung Karno. Namun dalam pertemuan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2014, Indonesia kalah telak 0-10 dari Bahrain. Yang ketiga Arab Saudi, pertemuan antara Indonesia dan Arab Saudi seringkali berakhir dengan kemenangan untuk Arab Saudi. Dalam Piala Asia 2007, Indonesia kalah tipis 1-2 dari Arab Saudi. Secara keseluruhan, Arab Saudi merupakan salah satu tim kuat di Asia yang seringkali menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Yang keempat Australia dan Indonesia terakhir kali bertemu dalam kualifikasi Piala Dunia 2010. Saat itu Indonesia berhasil menahan imbang Australia dengan skor 0-0 di Jakarta, tetapi kalah 0-2 di Melbourne. Australia dikenal memiliki tim yang kuat dan sering kali lolos ke putaran final Piala Dunia. Yang kelima Jepang merupakan salah satu raksasa sepak bola Asia. Dalam sejarah pertemuan dengan Indonesia, Jepang hampir selalu keluar sebagai pemenang. Salah satu pertemuan penting adalah pada kualifikasi Piala Dunia 2006,
di mana Jepang menang dengan skor 2-0. Dengan grup seperti ini, semoga peluang Indonesia untuk melaju ke babak berikutnya bisa lebih terbuka lebar. Namun perlu diingat bahwa setiap pertandingan tetap membutuhkan persiapan maksimal dan strategi yang tepat agar dapat meraih hasil terbaik. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia ini menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada bulan September mendatang. Semoga Indonesia bisa memberikan penampilan terbaik dan mengejutkan di grup C ini. Striker baru timnas Indonesia segera ke Jakarta. Striker keturunan Indonesia Jens Raven diprediksi akan segera menyelesaikan proses naturalisasinya dan bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Pemain muda berusia 18 tahun ini diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia U19 atau U20. Dengan target terdekat Piala AFF U19 2024 yang akan digelar pada Juli mendatang. Anggota Komite Eksekutif (Exco PSSI) Arya Sinulinga menjelaskan bahwa proses naturalisasi Jens Raven tinggal selangkah lagi. Pengambilan sumpah WNI Jens Raven dalam waktu dekat, kata Arya Sinulinga pada Selasa 26 Juni. Dengan rencana ini, penyerang kelahiran 12 Oktober 2005 tersebut diharapkan segera mendapatkan status WNI. Jens Raven telah menunjukkan potensinya dengan tampil di Toulon Cup 2024 di Prancis bersama timnas Indonesia U20. Dia juga masuk dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih Indra Syafri untuk Piala AFF U19 2024. Selain memperkuat timnas Indonesia U20, Jens Raven juga berpeluang dipanggil oleh Sintayong ke timnas Indonesia senior. Pelatih Sintayong mengakui bahwa skuad Garuda senior memiliki masalah di lini depan dan sedang mencari striker baru untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada awal September 2024. Kehadiran Jens Raven diyakini akan menambah kekuatan timnas Indonesia di berbagai level usia. Kemampuan dan pengalamannya di level internasional diharapkan dapat membantu Garuda Nusantara meraih prestasi di Piala AFF U19 2024 dan membawa timnas Indonesia senior melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang dibutuhkan Sintayong setelah timnas Indonesia akan bertemu Jepang. Setelah bergabung dengan grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih timnas Indonesia Sintayong mengakui tantangan besar yang akan dihadapi timnya. Menurut Sin, bersaing untuk finish di dua besar grup ini akan sangat sulit mengingat kekuatan tim yang ada. Bukan tanpa alasan, 6 slot lolos otomatis Piala Dunia 2026 dari babak ketiga hampir pasti disegel oleh Jepang, Korea Selatan, Iran, Irak, Australia, dan Arab Saudi, ujar Sintayong. Mengutip dari Yonhap, faktanya peringkat FIFA Indonesia adalah yang terendah kedua di antara 18 negara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi. Kami membutuhkan keberuntungan untuk melaju ke putaran final Piala Dunia. Sintayong menyadari bahwa peluang untuk lolos otomatis sangat tipis, namun ia melihat peluang lain yang bisa diincar oleh timnas Indonesia. Saya pikir kami dapat mencoba mendapatkan tempat ketiga atau keempat. Kemudian kami dapat mengincar babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami bahkan memikirkan tentang babak playoff, terang pelatih 53 tahun ini. Oleh karena itu, target paling realistis bagi timnas Indonesia adalah finish di posisi 3 atau 4 di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika berhasil mencapai posisi ini, timnas Indonesia akan tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski tantangan berat menanti, Sintayong dan skuad Garuda tetap optimis dan bertekad memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia juga diharapkan bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk meraih hasil maksimal di ajang prestisius ini.